meninggal mungkin jam ini bukan sesuai visum ya yang saya tulis, pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6 lah. Ya ibu meren di jalan ibu jualan jam berapa? Di atas salat subuh abdi mah. Tadi di tas seueur jalmi teh kitu abdi mah. Salarus nama patara merhatikeun jalmi. Ya tapi kan apalah seseorang memang ada waktu itu teh. Mohon Meser Surabi anu diceplok 2, anu dikocek 2. Janten opat Meser Kira-kira jam berapa itu? Aduh katuh biasa nangtos. Iya maksudnya teh ibu udah berapa lama jualan teh? Mah baru datang kan kita tahu Bu ya, misalkan bangun pagi-pagi jam 5 ya misalkan, terus jualan. Nah terus kan ada yang beli kan pasti tahu ya. Nah kira-kira jam berapa itu? Oh kan kira-kira jam sabaraha? Nya duka jam genep, duka jam sabaraha. Ari abdi mah padan teu ningalnya HP awan teu ningal ten istuning yang harupan hawu teh ngasur-ngasur seuneu we sareng citakan Surabi gitu. Mah lamun leutik seuneuna banget, gede seuneuna. Cuman itu jadi usuh. Tapi memang ibu katakan bahwa beliau ada beli. Mohon abdi teh merhatoskeun acukna ngangge acuk kumaha da tos utos seueur anu pesen gitu. An kadong kapannya teu enjing duka lah jam sabaraha duka jam genep. Duka 6:30 nya diperkirakeun mah jam genep tahun bisa 6:30 we. Aya tak salikna di dieu. An abdi teh merhatoskeun ngangge acukna kumaha henteu. Antos ngaradangan di piringan. Cinta bapak bari dituang di dia moal bari dicanak we. Wih we gitu. Dibungkus ya. Di piringan. Oh, di piringan. Mohon pan sok ngangge piring tapi plastik. Memang tidak tahu pakai ngelupa ya pakai baju seperti apa pakai. Mohon teu merhatikeun abdi teh, teu merhatikeun ngangge acuk kumaha. Kematian Ibu Tuti menurut jam kematian Ibu Hastri jam 2 sampai dengan jam 4. Kalau Amel jam 4 sampai jam 6. Menurut penjual Surabi, Pak Yosep jam 6, sekitar jam 6 lagi ngantri untuk beli Surabi. Dan saat itu juga ada pembeli yang lainnya. Lantas siapa yang berbohong ini? Penjual Surabi dan pembeli Surabi yang lainnya atau Danu? Menurut perkiraan Ibu Hastri, jam kematian Amel di jam 4 sampai jam 6. Katakanlah kita ambil di jam yang tengah-tengah yaitu jam 5. Jam 5 Amel mati terbunuh, kemudian dimandikan, itu aja butuh berapa menit. Apalagi di jenazah Amel diduga adanya pelecehan. Pelecehan itu butuh berapa menit. Nah, perjalanan Pak Yosep dari TKP ke rumah Ibu Mimin itu juga butuh berapa menit. Dari sini aja kita bisa menghitung perkiraannya sampai di rumah Ibu Mimin jam berapa, terus beli Surabi jam berapa. Ditambah lagi pada waktu prarekonstruksi versi Danu, Pak Yosep juga ikut menyeret jenazah Ibu Tuti. Berarti Pak Yosep saat itu bermalam di rumah TKP sampai pagi, sampai membopong mayat Amel, juga menyeret jenazah Ibu Tuti. Semuanya itu tentunya butuh waktu karena jenazah itu berat, gak ujuk-ujuk dan lain sebagainya. Apalagi ada saksi angkot yang melihat ada yang memarkir mobil Alphard, ada pergerakan mobil Alphard ke halaman TKP, itu masih pagi juga. Lah waktunya Pak Yosep pergi ke rumah Ibu Mimin jam berapa, kemudian beli Surabi. Saya nggak tahu berapa menit perjalanan dari TKP ke rumah Ibu Mimin. Kalian netizen yang tahu coba kasih reng-rengan. Menurut kronologi jam per jamnya
diperkirakan kita ambil di tengah jamnya, yaitu jam 5 kematian Amel. Kemudian dimandikan butuh berapa menit, kemudian dibersihkan sidik jarinya dan lain sebagainya butuh berapa menit, kemudian dibopong butuh berapa menit. Dan jangan lupa ada pelecehan di jenazah Amel. Pelecehan itu tentunya butuh waktu yang lama, enggak 5 menit, enggak 10 menit, ya mungkin saja 15 menit atau 30 menit. Jadi kalian hitunglah kira-kira proses di rumah TKP itu sampai bersih berapa menit. Kemudian Pak Yosep pulang ke rumah Ibu Mimin juga butuh waktu berapa menit. Kira-kira sampai di rumah Ibu Mimin berapa menit, jamnya berapa? Sinkronkah dengan kesaksian Ibu Surabi yang jam 6 pagi Pak Yosep beli Surabi? Nah, di sini akan ketahuan siapa yang bohong dan siapa yang enggak.